wabarakatuh, Bu Rus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Feni. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Iya, alhamdulillah. Bagaimana keluarga, Bu? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Kalau Ibu gimana juga? Alhamdulillah, saya juga sehat. Eh, Anak-anak di sekolah aman, Bu? Ya, alhamdulillah aman, Ibu. Terus ini kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Ya, Bu, sebelumnya mungkin saya mohon maaf ya, Bu, karena mengganggu jam istirahat Ibu hari ini. Eh, Iya, tidak apa-apa, Bu. Sebenarnya Ibu istirahat, saya ganggu. Nggak apa-apa, Ibu? Iya, enggak apa-apa, Bu. Saya ada waktu 15 sampai 20 menit lah untuk kita ngobrol sedikit, ya. Jadi ada yang ingin dibicarakan, Bu? Silakan. Iya, Ibu, begini, Ibu. Saya itu punya masalah di kelas. Begini Bu, ada siswa saya namanya itu si Irfan. Dia itu Ibu, dalam bulan ini alpanya itu Ibu sudah banyak sekali. Kemudian, saya lihat dan teman-temannya juga lihat, dia tidak sekolah Ibu, tapi dia itu ikut-ikut omnya itu naik gerobak Ibu, lewat-lewat di depan sekolah. Makanya itu saya aduh bingung saya mengatasinya Ibu. Oh iya, jadi masalah Ibu di sekolah adalah salah satu murid Ibu yang bernama Irfan sering tidak masuk dan terlihat sering naik-naik gerobak di depan sekolah ya, Bu. Dilihat Iya oleh Ibu. teman-temannya itu. Iya. Eh, jadi dari perbincangan kita nanti ini eh, apa yang Ibu harapkan nanti yang akan diperoleh oleh Ibu? Harapan Ibu. Ya, harapan saya Ibu dari perbincangan kita ini, saya ingin permasalahan saya di kelas ini Bu, mendapat solusi, menemukan solusi agar, siswa saya, yang bernama Irfan ini bisa rajin kembali sekolah, menerima pelajaran-pelajaran bersama teman-temannya lagi yang lain, eee, karena saya, merasa takut gitu loh Bu, rugi kalau sampai si adik Irfan ini, berhenti sekolah dengan usia yang masih dini, yaitu baru kelas 4, gitu Ibu. Oh iya, ya ya. Ya. Jadi masalah yang Ibu hadapi adalah si Irfan yang jarang sekolah dan kemudian dari pertemuan kita ini Ibu menginginkan menemukan solusi supaya Iya anak Irfan ini mau sekolah lagi. Begitu ya, Bu ya? iya Ibu. Iya. Kalau boleh saya tahu eh, kira-kira anak Irfan ini kenapa ya, Bu? Tidak mau masuk sekolah? Apakah eh, Ibu pernah menanyakan? Ya, kalau dari, pengamatan saya ini Ibu, saya lihat, adik Irfan ini, siswa saya yang bernama Irfan ini dia kalau pelajaran matematika Ibu, mungkin dia itu kayak tidak terlalu suka begitu, Ibu. Nah, kemudian mungkin karena dengan alpanya yang sudah terlalu banyak, mungkin dia malu mungkin mau datang ke sekolah, begitu, Ibu. Oh iya. Berarti ternyata ada salah satu mata pelajaran yang kurang disukai Nak Irfan, yaitu matematika. Begitu ya, Bu ya? Iya iya, Ibu. Oh ya. Eh, Kalau boleh saya tahu kira-kira Nak Irfan ini sudah berapa lama Bu nggak sekolah? Dia, Ibu, selama bulan ini mungkin kira-kira barangkali cuma 5 hari dia ada sekolah, Ibu. Wah, ternyata sering juga dia nggak masuk ya. Iya, Ibu. Iya. Eh, jadi dari lamanya dia tidak masuk itu, apa yang sudah pernah Ibu lakukan gitu untuk apa ini membuat si Nairfan ini kembali sekolah? Nah, hal-hal yang sudah saya lakukan selama, dari dia tidak sekolah itu, Ibu, saya, coba tanyakan sama teman-temannya yang dekat dengan rumahnya, saya tanya, "Ayo
coba, ajak Irfan sekolah, kenapa sih dia tidak mau sekolah, gitu Ibu. Kemudian saya surat ngirim surat ke orang tua, supaya, adik Irfan ini bisa kembali lagi ke sekolah, gitu Ibu. Oh, iya iya iya, berarti, eee, bagus sekali usaha yang sudah Ibu lakukan dengan menanyakan keadaan Nak Irfan lewat teman-temannya, juga, eee, membujuk supaya Nak Irfan ke sekolah. Eee, Selain dari pelajaran tadi, kira-kira Nak Irfan ini mungkin pelajaran yang tidak disukai tadi matematika ya, Bu, ya? Berarti mungkin Iya. ada sesuatu hal yang mungkin menarik Nak Irfan di sekolah, yang mungkin bisa membuat dia, tertarik untuk masuk lagi, Bu? Nah, apa, cerdas bisa dan begitu Ibu. Dia juga teman sama kemudian saya amatian sampai Ibu biasanya hari Senin pun dia itu kalau jam istirahat sudah ambil bola, main bola walaupun tidak pakai baju olahraga. Biar panas, kadang saya bilang, "Irfan, ini masih hari Senin nak, kan enggak pakai baju Mhm. olahraga, masih pakai baju merah putih, nanti kotor bajunya." Lantaran hobinya itu Ibu, dia tetap main bola Ibu, dengan menggambar yang dia suka, itu yang saya perhatikan. Wah, berarti Nak Irfan ini mempunyai, hobi dan bakat menggambar dan juga main bola ya, Bu, ya? Oh, bagus sekali, berarti itu, salah satu bakat Nak Irfan. Eee, dari identifikasi masalah yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira, rencana Ibu apa ya untuk, selanjutnya supaya Nak Irfan ini tertarik ke sekolah lagi? Ya, rencana saya selanjutnya mungkin begini Bu, saya akan datang ke rumah orang tuanya langsung, saya mau cari tahu, saya mau tanya, hal apa sih yang melatar belakangi si Irfan ini tidak, mau lagi ke sekolah. Kemudian kalau dalam pembelajaran mungkin saya, sesuai dengan ilmu yang sudah saya dapatkan di CGP ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan coba merubah, gaya belajarnya yaitu dengan, eee, memberi pelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Kalau dari hobinya dengan yang saya utarakan ke Ibu tadi dia suka main bola, saya akan, memfasilitasi dia, dengan hobinya itu untuk, Wah. menyalurkan bakatnya tersebut Ibu. Mungkin demikian, agar dia termotivasi untuk rajin lagi sekolah. Oh, iya, bagus sekali ya, Bu, rencana Ibu. Saya sangat salut dengan rencana Ibu, bagus sekali, yang berkolaborasi dengan orang tua, bekerja sama supaya Nak Irfan mau kembali lagi ke sekolah, kemudian yang kedua tadi rencananya mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, supaya, bakat dan hobinya Nak Irfan ini berkembang ya, Bu, ya. Kemudian Iya menyalurkan Ibu. hobinya Nak Irfan, yaitu main bola ini ke, klub sepak bola, begitu ya, Bu, Iya ya? Ibu, Kalau yang saya insyaallah. tangkap tadi iya. Bagus sekali, Bu, saya sangat, setuju dan sangat mendukung rencana Ibu ini. Sepertinya, ini rencana yang bagus sekali karena anak-anak itu mau melakukan sesuatu kalau itu sesuai dengan, kesukaannya, hobi dan bakatnya. Iya Ibu. Iya. Jadi menurut Ibu kira-kira rencana Ibu ini kapan akan dilakukan, Bu? Kalau saya Ibu, saya ingin yang terbaik, saya akan laksanakan insyaallah pada tanggal 30 hari Kamis nanti, saya akan action sudah Ibu. Saya mau mendatangi orang tuanya, siswa saya yang bernama Irfan itu. Oh, iya iya, bagus sekali, Bu. Kemudian kira-kira, siapa yang, akan membantu Ibu, yang terlibat di dalam, menyemangati Nak Irfan ini nanti?
Ya, mungkin kalau untuk yang Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Feni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laka. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Siang, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah juga sehat, Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya keluarga? Sehat, Bu. Alhamdulillah anak-anak sehat. Iya. Kemudian anak-anak di sekolah, Bu, bagaimana? Alhamdulillah baik-baik semuanya, Bu. Aman, tentram. Iya. Mohon maaf ini, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu, mungkin? Iya, Bu. Saya ada sedikit masalah tentang kesibukan saya ini, Bu. Baiklah, kita ngobrol untuk mengobrol siang ini, Bu. Ya, Bu. Saya ingin membicarakan masalah saya yang terkait profesi saya sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai kewajiban sebagai warga masyarakat, Bu. Oh, iya. Apa yang akan atau yang ingin Ibu utarakan? Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini tentang bagaimana saya bisa membagi waktu, Bu, sebaik mungkin antara tugas saya sebagai guru di sekolah dengan kegiatan yang saat ini sedang padat-padatnya, juga sebagai CGP dengan tugas-tugas LMS saya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai anggota organisasi kemasyarakatan yang saat ini juga sedang sibuk mempersiapkan ulang tahun hari jadi organisasi, Bu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, saat ini posisi Ibu Feni ada di mana dan apa yang ingin dicapai, Bu? Iya, Bu, posisi saat ini saya sangat sibuk sekali, Bu, banyak kegiatan di sekolah, tugas pokok saya mengajar di kelas, juga karena saat ini ada persiapan ulangan semester, di mana setiap pembagian rapot itu selalu diadakan pentas seni, Bu, kalau di sekolah kami. Sehingga saya harus melatih anak-anak menari, menyanyi, baca puisi, sementara juga tugas saya sebagai CGB setiap hari ada tugas saja yang masuk. Kemudian saya juga ada tugas sebagai bidang ekonomi di organisasi Dharma Wanita, itu sedang mempersiapkan persiapan hari jadi Dharma Wanita, Bu. Oh, Sampai pulang ke rumah, sampai pulang ke rumah masih ditambah lagi dengan tugas-tugas di rumah, mengurus anak-anak, bagi ibu rumah tangga, belum lagi kalau anak-anak sakit. Nah, saya merasa saat ini saya berada di posisi 6, Bu. Dan saya berharap setelah pembicaraan kita kali ini saya bisa menemukan solusi sehingga saya bisa naik ke skala kira-kira di posisi 8, Bu. Oh iya, baik. Ya betul sekali, Bu, ya. Apa yang Ibu utarakan, saya sangat memahami posisi Ibu karena kita sama-sama seorang wanita dengan tugas sebagai seorang pendidik. Nah, dengan yang dialami Bu Feni sekarang, kira-kira kalau ada peluang untuk Ibu ambil, apakah Ibu sudah mempunyai rencana atau solusi yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu. Saya sudah coret-coret sedikit ini, saya mempunyai rencana untuk meningkatkan efektivitas saya, untuk menjalankan rutinitas sehari-hari, tugas saya, membagi waktu untuk di sekolah, untuk memanage waktu, itu saya akan membuat skala prioritas, Bu. Mana tugas yang harus saya dahulukan, yang benar-benar waktunya sudah mepet, misalnya seperti persiapan ujian sekolah ini minggu depan, dan mengajari kelas kan merupakan tugas utama saya. Jadi itu yang saya utamakan, yang harus saya dulukan kalau di sekolah, Bu. Nah, ketika jam istirahat, saya bisa memanfaatkan waktu untuk melatih anak-anak menari, dan kemudian setelah pulang sekolah masih ada waktu 1 jam, itu saya akan mungkin saya akan mengolah nilai anak-anak, dan
saya juga berencana akan meminta bantuan teman-teman untuk berkolaborasi dalam melatih anak-anak ini yang mau pentas seni. Dan jika dengan tugas-tugas di rumah, saya akan melakukan komunikasi dengan keluarga, terutama suami saya, agar bisa memahami kesibukan saya dan bisa berbagi tugas yang ada di rumah. Begitu, Bu. Oh iya, betul sekali Bu ya. Pastinya untuk memanajemen waktu kita perlu solusi dan strategi. Dan tentu saja itu tidak semudah yang kita bayangkan ya Bu ya. Karena biasanya pasti akan ada hambatan, gangguan dan tantangan saat kita berusaha memanajemen waktu tersebut. Kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk menghalau segala hambatan yang nantinya bisa membuat segala strategi yang telah Ibu rencanakan menjadi buyar, Bu? Seperti yang tadi Ibu katakan, akan membuat skala prioritas ya, Bu. Sudah membuat strategi, solusi tadi dan ukuran dari keberhasilan yang ingin dicapai. Bagaimana Ibu akan menghalau? Iya, Bu. Saya sudah memikirkan itu untuk menghalau hambatan apabila ada tugas mendadak tambahan lagi. Tentu saja yang akan saya lakukan adalah dengan pengendalian diri karena saya sadar apabila saya stres, tugas-tugas akan terselesaikan dengan baik, akan semakin bertambah runyam. Makanya saya akan berusaha mengelola mengelola emosi saya, mengelola diri saya dengan teknik stop, mindfulness, kemudian istighfar itu yang paling utama. Kemudian setelah saya membuat skala prioritas, saya akan berkolaborasi, membagi tugas, melatih anak-anak. Seperti misalnya saya melatih tari, teman-teman lain melatih kesenian yang lain. Kemudian yang terutama adalah komunikasi, Bu. Komunikasi dengan keluarga, suami saya, dan komunikasi juga dengan rekan-rekan di sekolah. Demikian, Bu. Oh ya, bagus sekali yang sudah Ibu lakukan. Istighfar, mindfulness untuk mengendalikan diri adalah teknik yang paling baik untuk mengelola emosi dan stres. Kemudian komunikasi baik dengan rekan sejawat di sekolah maupun keluarga di rumah. Kalau di sekolah prioritas kita adalah anak didik kita. Kalau di rumah prioritas kita adalah keluarga. Jadi sebaik mungkin bisa mengatur waktu baik di sekolah maupun di rumah. Jadi Bu, apa komitmen Ibu untuk melaksanakan semua rencana yang tadi telah tersusun, Bu? Ya, yang akan saya lakukan sebagai komitmen saya, Bu, saya akan menyusun jadwal untuk 2 minggu ke depan sampai selesai ujian sekolah. Kemudian saya akan konsisten melakukan rencana yang sudah saya buat. Kemudian saya akan berbicara dengan rekan-rekan saya supaya bisa membantu saya dan berkolaborasi mendukung kegiatan yang sudah kami rencanakan dan terutama komunikasi dengan keluarga yang lebih ditingkatkan lagi, Bu. Oh ya, ya baik Bu, betul sekali ya Bu ya. Komunikasi adalah yang utama baik di sekolah, terutama yang di rumah. Karena kondisi dan situasi di rumah adalah motivasi utama kita ya Bu. Apa yang terjadi di rumah biasanya sangat mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan selanjutnya. Bagus sekali Bu. Berarti Ibu Feni sudah mampu mencari solusi atas permasalahan dan dapat memecahkan masalah yang selama ini menjadi buah pikir Ibu, buah pikiran Ibu ya. Kalau boleh saya tahu Bu ya, kapan Ibu akan memulai rencana Ibu ini? Ya Bu, rencananya saya akan secepatnya melaksanakan rencana saya ini hari Rabu di tanggal 29 November nanti, Bu. Saya akan menyusun jadwal kegiatan saya pertama, kemudian di hari Kamis saya akan mengumpulkan beberapa rekan guru untuk membicarakan persiapan pentas seni dan tentu saja berbagi tugas untuk melatih anak-anak itu, Bu. Sangat luar biasa Bu ya. Memang seharusnya dilaksanakan secepatnya ya Bu ya, agar masalah tidak berlarut-larut dan tugas Ibu tidak semakin menumpuk. Nah, setelah semua yang kita bicarakan tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dan Ibu rasakan sekarang, Bu? Alhamdulillah saya sudah mendapat pencerahan dan lega sekali setelah berbicara dengan Ibu tadi, Bu.
saya sudah mendapatkan solusi dari semua permasalahan saya dan saya semakin yakin dan percaya diri kalau saya bisa menyelesaikan semua masalah dan bisa membagi waktu dengan baik, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, karena keinginan dari Ibu sendiri untuk berusaha keras menyelesaikan masalah dengan membagi waktu dan meningkatkan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rusma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Laka. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Laka? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Kabar keluarga gimana? Alhamdulillah sehat juga, Bu, semuanya. Kemudian kabar murid-murid dalam kelas gimana juga? Baik, Bu. Murid-murid juga baik, semuanya baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang saya bisa bantu, Ibu? Iya, Bu, begini. Jadi, salah satu murid di kelas saya itu ada yang tidak fokus ketika saya memberikan tugas. Nah, jadi itu kayak anaknya itu kayak membuat masalah begitu, Bu, di kelas. Sebelum tugasnya selesai, dia itu selalu mengajak temannya untuk bercerita. Nah, hal ini yang membuat anak-anak yang lain merasa terganggu sehingga tidak bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu. Begitu, Bu. Oh ya, begitu. Jadi ada salah satu siswa Ibu yang tidak bisa fokus ya dalam mengerjakan tugas dan itu bisa berimbas kepada teman-temannya yang lain ya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik Ibu, dari perbincangan kita kali ini, kira-kira harapan apa yang ingin Ibu capai setelah kita nanti berbincang ini? Iya, Bu. Jadi saya ingin nantinya itu mendapatkan solusi agar anak yang tidak fokus tadi dalam mengerjakan tugas nanti bisa fokus dan tidak mengganggu teman yang lainnya. Oke, jadi Bu Laka ingin siswanya fokus saat maksudnya Ibu Laka ingin mendapat solusi dari siswanya yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas dan mengganggu teman yang lain, begitu ya Ibu? Iya, Bu, benar, Bu. Oke, baiklah Bu Laka. Jadi dari apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, Ibu Laka itu saat ini berada di sisi berapa ya Ibu? Dan kira-kira Ibu ingin mencapai jadi skala berapa setelah kita melaksanakan perbincangan ini? Iya, Bu. Posisi saat ini saya berada di skala 6 karena siswa saya itu anaknya tergolong bisa kalau mendengarkan penjelasan saya. Ketika saya suruh maju ke depan bisa, namun ketika saya berikan tugas mandiri dia tidak fokus. Jadi belum selesai mengerjakan tugasnya suka mengajak cerita temannya sehingga saya ingin berada di posisi 8 untuk selanjutnya, Bu. Oh iya. Alhamdulillah semoga bisa tercapai ya Ibu. Oh iya Ibu, jadi menurut Ibu Kakak sebenarnya anak itu bisa ya Ibu, namun dia tidak bisa berkonsentrasi. Nah, menurut Ibu Laka agar murid tersebut bisa konsentrasi penuh, apa sih kira-kira yang bisa Ibu Laka lakukan Iya, untuk mengatasi masalah itu? Iya, sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran
sosial dan emosional dalam pembelajaran saya, dan juga menciptakan suasana positif dan budaya positif. Seperti itu, Bu. Baik Ibu, wah bagus sekali itu Ibu, ide Ibu. Jadi Ibu ingin mengintegrasikan kompetensi kesadaran, juga menciptakan suasana positif dan budaya positif ya Bu di kelas Ibu. Nah, menurut Ibu Laka, kompetensi sosial dan emosional seperti apa sih yang ingin Ibu Laka terapkan? Ya, saya ingin menerapkan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri, Bu. Oke, ya bagus sekali tuh Ibu. Ya, jadi Bu Laka ingin menerapkan KSE, kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Nah, kira-kira cara seperti apa yang bisa Ibu Laka lakukan untuk mewujudkan dua kompetensi tersebut? Iya Bu, kira-kira menurut saya Bu, yang bisa saya lakukan untuk menerapkan kompetensi sosial dan emosional ini, kesadaran diri itu seperti ini Bu. Saya akan membuat roda emosi yang akan saya pajang di depan kelas ketika anak-anak datang, anak-anak sudah mengisi roda emosi itu sesuai dengan perasaan mereka, Bu. Oke, baik, bagus sekali itu Ibu ya. Kesadaran di siswa. Nah, menurut Ibu, apa kira-kira yang Ibu Laka bisa lakukan untuk membuat anak-anak itu mampu memanajemen dirinya dengan baik, Ibu? Iya Bu, menurut saya pada kegiatan awal pembelajaran saya perlu melakukan teknik stop sehingga anak itu mempunyai jeda atau waktu untuk menstabilkan emosi mereka, dan saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menceritakan perasaan mereka saat itu dan mendapatkan tanggapan siswa lain, sehingga saat mengerjakan tugas dia tidak akan menceritakan lagi pengalamannya. Seperti itu Bu, saya akan memberikan ruang ke anak-anak untuk bercerita dan teman yang lain untuk menanggapinya, begitu Bu. Oke, baik Bu, itu sangat bagus sekali tuh Ibu ya. Ibu akan menggunakan teknik stop di kegiatan awal pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakannya. Nah, Ibu tadi bilang tentang suasana positif dan budaya sekolah. Bagaimana Ibu akan menerapkannya ya Ibu? Menurut saya begini Bu, di kelas saya itu Bu sebenarnya sudah ada keyakinan kelas, tapi mungkin belum sepenuhnya mengena Bu. Mungkin saya akan merevisi keyakinan kelas saya dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak meyakini bahwa mengajak cerita di dalam kelas dapat mempengaruhi tugas tersebut. Dan saya berencana akan melakukan segitiga restitusi Bu. Ya, jempol buat Ibu Laka. Betul sekali, Ibu. Jadi, Ibu Laka akan merevisi keyakinan kelas yang sudah Ibu buat bersama siswa dan insya Allah akan melaksanakan segitiga restitusi. Gitu, Ibu? Iya, Bu. Benar sekali. Nah, Bu Laka gini ya, setelah saya menyimak dari cerita Bu Laka tadi, yang akan Ibu Laka lakukan dalam mengatasi masalah anak yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas ini, ada 2 strategi ya Ibu yang akan Ibu terapkan. Yang pertama yaitu mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, yakni dengan membuat roda emosi, memberi kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran, serta menciptakan suasana positif dan di budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Nah, menurut Ibu, dari kedua hal tersebut,
mana kira-kira yang Bulakah akan laksanakan duluan, Ibu? Iya Bu, karena waktunya tidak memerlukan waktu yang lama ya Bu, jadi saya akan melaksanakan atau melakukan sekaligus Bu atau bersamaan pada kegiatan awal pembelajaran Bu. Oh ya, kira-kira Ibu akan melaksanakannya di tanggal berapa, Ibu? Saya melaksanakannya sepertinya besok Bu, hari Rabu tanggal 29 November akan saya terapkan membuat roda emosi